Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Ferdiansyah, NPM 719212790. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan koperasi dengan kewirakoperasian. Oke, kita lanjut di sini. Itu yang pertama, ada pengertian kewirakoperasian. Nah, kewirakoperasian ini adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjut di sini. Selanjutnya itu ada fungsi kewirakoperasian. Nah, di sini pada fungsi kewirakoperasian itu dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kewirakoperasian rutin. Yang kedua ada kewirakoperasian arbitrase, dan yang ketiga itu ada kewirakoperasian inovatif. Nah, kita di sini bahas satu-satu. Yang pertama itu ada kewirakoperasian rutin, di mana kewirakoperasian rutin ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi, usaha, nah dalam kurung koperasi. Nah, seperti halnya produk, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kewirakoperasian arbitrase, di mana di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan itu memberikan peluang yang menguntungkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ini ada kewirakoperasian inovatif, di mana berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Berarti dari ketidakpuasan ini perlu adanya suatu inovasi-inovasi baru, menghadirkan sesuatu yang baru agar apa yang kita berikan itu tidak membuat para konsumennya itu menjadi bosan. Istilahnya kita mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru. Tidak hanya itu saja. Seperti itu mungkin. Oke, di sini selanjutnya itu ada tipe-tipe kewirakoperasian. Nah, di sini tipe-tipe kewirakoperasian itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Ini dibagi menjadi 4 ya. Ada 4 di sini. Ada kewirakoperasian anggota, kewirakoperasian manajer, kewirakoperasian birokrat, dan yang terakhir itu ada kewirakoperasian katalis. Kita bahas satu-satu di sini. Itu yang pertama ada kewirakoperasian anggota. Nah, kewirakoperasian anggota ini itu sebagai pemilik koperasi ini dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasinya. Dan yang kedua ini ada kewirakoperasian manajer, di mana kewirakoperasian manajer ini sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional koperasi, tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Nah, yang ketiga itu ada kewirakoperasian birokrat, yang mana di sini adalah orang atau lembaga yang diberi wewenang di sini oleh pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi. Dalam hal ini Departemen Koperasi beserta jajarannya. Terus yang terakhir itu yang keempat itu ada kewirakoperasian katalis, yang mana itu berarti pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendatipun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Nah, para katalis ini mempunyai kemampuan dan motivasi yang tinggi. Oke, kita lanjut. Itu selanjutnya ada tugas-tugas kewirakoperasian. Nah, di mana tugas-tugas kewirakoperasian ini itu ada 4 juga.
kita bahas satu-satu di sini. Itu yang pertama, itu mendukung koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Nah, bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasnya, atau bisa dikatakan koperasi sekunder ini, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas. Demikian seterusnya. Untuk yang kedua, itu ada kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi, di mana tugas wirakoperasi yang kedua ini adalah menekankan biaya transaksi. Nah, biaya transaksi adalah biaya luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi, seperti biaya pencairan informasi, pencarian informasi. Nah, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya risiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Nah, yang seterusnya yang ketiga itu ada pemanfaatan interlinkage market. Nah, interlinkage market ini adalah hubungan antara pelaku ekonomi di pasar. Nah, dan tugas wirakoperasi dalam hal ini itu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Nah, oke, di sini lanjut. Seterusnya yang keempat itu ada pemanfaatan trust capital. Nah, tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontribusi dalam pembentukan pemodalan yang baru. Oke, di sini kita lanjut. Di sini selanjutnya itu ada prasyarat bagi keberhasilan kewirakoperasian. Nah, di sini koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif, penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua itu melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja. Bisa dikatakan berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Nah, di sini lanjut, masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif. Di sini pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Oke, di sini selanjutnya, baik, ini sudah habis slide terakhir. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.